Mana Bapak Ibu akan cari kebaikan seperti itu? Ulama, para imam, para masyayikh yang hafal Quran di usianya yang 50 tahun ke atas. Di usia 50 tahun ke atas. Banyak. Terus gimana Ustaz? Ya tadi saya sudah sampaikan, seberapa keikhlasan Bapak Ibu di dalam menghafal Al-Quran, dan seberapa besar usaha Bapak Ibu di dalam menghafal Al-Quran. Ada yang mustahil. Sekarang ini Bapak Ibu, pondok-pondok Al-Quran banyak. Saya ada dengar dari teman, ya, ketika dia melakukan studi banding ke Jawa, pergi ke tempat-tempat pondok Al-Quran, atau yang buka program-program Al-Quran, itu ada pengusaha, ada dokter, ada ini, itu, dan sebagainya. Dia mondok di situ ngafal Quran mungkin selama 1 bulan, dapat setengah juz misalkan. Ya, itu usaha Bapak Ibu sekalian. Dia masuk ke situ, dia kurung dirinya, dia lepaskan semua kesibukannya, dia fokus menghadap kepada Al-Quran. 1 bulan, 2 bulan, habis itu dia keluar. Ada yang dapat setengah juz, ada yang dapat 1 juz. Habis itu dia cari nafkah lagi, kerja. Habis itu apa? Balik lagi, ngurung diri lagi, ya, ngurung diri lagi, sampai Allah berikan kepadanya apa? Al-Quran. Nggak ada yang mustahil. Makanya saya pernah sampaikan sama Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu menghafal Al-Quran 1 hari 1 ayat, 1 hari berapa? 1 ayat. Atau nggak usah 1 ayat, karena ada ayat yang panjang-panjang. Taib, 1 hari 1 baris. 1 hari 1 baris. Kalau Bapak Ibu lakukan, insya Allah kurang dari 22 tahun. 22 tahun Bapak Ibu selesaikan Al-Quran. 22 tahun Bapak Ibu selesaikan Al-Quran. Itu 1 hari berapa? Berapa? 1 hari 1 baris. Ya. Atau anggap 25 tahun Bapak Ibu selesaikan Al-Quran. 1 hari 1 baris. 25 tahun selesai. Atau 23 tahun selesai. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Cuman masalahnya, iya, saya yakin karena faktor Faktor apa? Usia. Berat ngafal, iya, saya yakin itu. Cuman Bapak Ibu, berapa sih usaha Bapak Ibu di dalam menghafal yang 1 baris itu yang sulit, berat itu karena faktor usia? Saya udah ulang-ulang Ustaz. Berapa kali ulang? Udah nggak kehitung Ustaz. Coba itu. 50 kali, 100 kali, 1000 kali. Sudah sampai di situkah Bapak Ibu mengulangnya? Ya. Jangan Bapak Ibu baru coba baca 20 kali, 50 kali, enggak lengket-lengket. Kemudian Bapak Ibu nyerah. Bapak Ibu, orang untuk urusan dunia enggak mikirin 100, 200, ribuan kali enggak mikir. Untuk mendapatkan dunia yang pada akhirnya dunia ini akan sirna, akan habis, akan hilang. Nah, kenapa Bapak Ibu untuk urusan akhirat Bapak Ibu nyerah? Bapak Ibu nggak memaksa diri Bapak Ibu untuk terus, walaupun saya akan terus baca nih Ustaz 1 baris ini, walaupun ribuan kali. Walaupun berapa? Ribuan kali. Kalau Bapak Ibu baca 1 baris itu 1000 kali, ya, itu paling tidak Bapak Ibu dari sisi pahala, ya, dari sisi pahala, berapa pahala yang Bapak Ibu dapat? Anggap 1 baris itu total hurufnya kita anggap ya 40 misalkan. Atau nggak usah 40 huruf, 30 huruf misalkan. 1 huruf nilainya berapa? Berapa nilainya? 10. 1 huruf nilainya 10.
Berarti 300. Satu baris dibaca 1000 kali. Itu sama dengan Bapak Ibu baca Al-Quran 3 juz lebih. Satu baris yang Bapak Ibu baca 1000 kali, itu sama dengan berapa? 3 juz. Berapa pahalanya itu Bapak Ibu sekalian? Gak kehitung sama kita tuh pahala. Makanya tinggal Bapak Ibu campuk dirinya. Usahakan. Ada sekarang ini mushaf. Mungkin Bapak Ibu bisa cari. Mushaf menghafal Al-Quran. Diwarnain di situ. Tiap hari ada target. Diwarnain. Itu yang satu halaman. Satu halaman Quran itu berapa baris? Ibu? Bapak berapa? 15. Yang 15 baris itu dia bagi 8 itu. Berarti lebih kurang Bapak Ibu menghafal Al-Qurannya 1 baris setengah. Tinggal Bapak Ibu cari itu mushaf hafalan. Diwarnain itu. 1 baris setengah. Di situ juga ada terjemahannya. Ya, kemudian di situ ada kolom-kolomnya, Bapak Ibu tinggal isi itu. Contreng. Per 8 hari, kita nggak usah 8 hari, per 10 hari aja 1 halaman. 10 hari 1 halaman. Kemana Bapak Ibu akan cari kebaikan seperti itu? Per 10 hari 1 halaman. Insya Allah bakal selesai. Cuman masalahnya sekarang usaha Bapak Ibu ada atau enggak? Keinginannya besar atau tidak? Untuk urusan dunia, saya kasih tahu ya Bapak Ibu sekalian. Orang lihat untuk urusan dunia. Pagi, jauh sebelum subuh, jam 4, jam 3, jam 4 udah bangun. Ngapain? Masak, yang jualan. Ada yang sebelum subuh udah keluar jalan untuk buka toko. Kemudian pulang termalam. Kalau pembeli lagi ramai, wah, tokonya lama ditutup. Untuk urusan dunia, ada orang yang seperti itu. Dan kemudian gak pernah kenal lelah ketika ada transaksi, ada permintaan, bagaimanapun dia datang. Mau dia lagi capek, mau dia lagi kurang fit, dia bakal datang. Kecuali kalau memang dia nggak bisa gerak sama sekali. Ini untuk urusan dunia, orang-orang mengusahakannya. Kenapa untuk urusan akhirat kita nggak ada usaha?